بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء Ya, ya. وجه بهم Mm. الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقنا سرا علانية سرا علانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron Ananda Yahya El Yasin atas pembacaan kalam ilahi. Hadirin yang kami muliakan, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Islam Albina yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Toha MPD. Pada beliau kami silakan. Boleh, Pak? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'du, yang kami hormati Kepala SMA IT Albina beserta jajarannya, para ustadz, ustadzah,
orang tua santri kelas 12, Bapak Ibu semuanya, baik dari SMA Albina Putra maupun Albina Putri. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, di hari pertama ya pengantaran anak-anak kita kembali ke pesantren setelah berlibur. Bapak Ibu juga berkenan hadir di ruangan ini, di Gedung Mustakbal, dalam agenda SMA IT Albina, yaitu sosialisasi program ya, untuk kelas 12. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelas 12 itu memang berbeda ya dengan kelas-kelas sebelumnya, baik itu programnya, waktu pembelajarannya, bahkan mungkin juga target dan tujuannya. Karena tahun terakhir ya, tentu ada program-program khusus yang diberikan sebelum anak-anak kita ini ya, selesai pembelajarannya di Albina. Bapak Ibu sekalian, Albina ingin terus ya, akan usaha bagaimana anak-anak kita ini bisa ya, mencapai apa yang telah dicita-citakan. Demikian juga saya yakin Bapak Ibu sekalian, tujuan kita sama, menginginkan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, ya, bermanfaat ya, untuk orang tua, ya, agama, bangsa dan negara kita. Maka program agar anak-anak ini mencapai apa yang telah diinginkan dan dicita-citakan, Albina hanya bagian ya, tentu dari beberapa sebab yang akan menentukan ya, apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita. Jadi kita hanya berikhtiar. Dari sebab ikhtiar itulah kita berharap menjadi sebab ya, untuk kesuksesan anak-anak kita. Kalau di dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan, ya, i'malu fasayarallahu amalakum barusuluhu wal mu'minun. Jadi tugas kita ini hanya membuat program. Kemudian program itu dilanjutkan, program itu dijalankan. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, di antara Rasul mentarbiyah sahabat itu, beliau bertanya. Yang ditanya itu, ya apa yang sudah dilakukan. Jadi Rasul itu bertanya, man minkum ya, al-yaum so'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Jadi ketika Rasul di hadapan para sahabat bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kemudian sahabat tunjuk jari,
Ana ya Rasul, saya wahai Rasul. Terus, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Saya ya Rasul. Terus, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan apa? Bahwasanya kita ini memang harus berusaha melakukan ikhtiar kalau kita ingin sukses. Ketika seseorang menggantungkan keinginan yang tinggi tapi tidak disertai dengan ikhtiar, ya tentu itu hanya sebuah mimpi. Nah, Albina tidak ingin. Ya, alhamdulillah nanti mungkin kepala sekolah akan menyampaikan ya, data-data yang sudah, juga nanti panitia ya, menyampaikan betapa apa yang kita lakukan kalau berdasarkan data kesuksesan itu insya Allah sudah sangat maksimal dari usaha yang kita lakukan. Bahkan saya itu kadang sering mengeser kalau ada info ke Ustadz Aam, yang beliau ini memang untuk bagian ya mengawal santri-santri anak-anak kita yang mau lanjut kuliah. Saya share ada info untuk beasiswa. Tapi memang perguruan tingginya itu ya mungkin tidak ada yang minat. Karena ya perguruan tinggi swasta yang mungkin kelasnya juga tidak banyak dikenal. Tapi menawarkan beasiswa. Saya sampaikan ke Ustadz Aam, ini saat ada info. Ya saat sudah saya share, tapi nggak ada yang minat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita atas nama pesantren di Kabupaten Bekasi ini, karena Albina ini masuk forum Pondok Pesantren Kabupaten Bekasi. Nah, yang disebut FPP itu ada kerjasama dengan semua universitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik itu Universitas Pelita Bangsa, kemudian Setikes ya, ada di Cikarang, kemudian juga yang ada di Delta Mas. Tapi tidak ada anak-anak kita itu yang minat ke situ. Bahkan sekelas Unisma pun tidak. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Berarti memang anak-anak kita ini tinggi sekali keinginannya. Kalau saya sedang halakoh, saya tanya sengaja anak-anak satu, kamu sudah kelas 12, mau lanjut kemana? ITB, Ustaz. Alhamdulillah. Yang satu lagi ditanya, mau kemana Ustaz? Ke UI. Jadi hampir tidak ada memang yang menyebut ke sekolah atau perguruan tinggi swasta. Bahkan pengennya ke luar negeri. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita hanya sekali lagi memfasilitasi, ya, memberikan apa yang harus memang anak-anak kita ini lakukan untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini ya Bapak Ibu diundang ya untuk hadir di sini, dan katanya tadi saya nanya juga panitia, kenapa sosialisasi tidak hanya lewat Zoom saja bisa hadir semua? Katanya ada usulan yang harus offline, Ustaz. Nah, ketika di offline ya kehadirannya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ini nyampe ya, karena kita sudah rencanakan dan ini harus juga diketahui oleh seluruh wali santri kelas 12 agar program ini bisa berjalan dengan
dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan ya terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian dan berharap bisa mengikuti sampai selesai apa yang telah diprogramkan oleh Albina dan bersama-sama kita jalankan program itu ya dengan kerjasama yang baik. Bapak Ibu memotivasi putra-putrinya ya, dan kita juga insya Allah akan memberikan layanan yang terbaik. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Sofyan Toha atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang kami muliakan, mari kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan dari Kepala SMA IT Albina oleh Ustadz Nur Alim LCMPD. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Islam Albina Al-Ustadz Sofyan Toha MPD. Kemudian para ikhwah, rekan-rekan kami di sekolah, para asatidz baik dari jajaran wakil kepala sekolah, wali kelas, maupun yang lainnya. Termasuk hadir juga bersama kita Ustadz Ahwan Rahis, SPD MM. Ya, beliau diamanahi untuk menjadi kepala SMA IT Albina Putri. Ahlan wa sahlan Ustadz ya, insyaallah. Dan beliau mewakilkan kepada anak untuk memberikan sambutan. Maka yang akan Ana sampaikan nanti mencakup putra-putri secara umum, termasuk apapun yang nanti disampaikan oleh Wakasek. Walaupun Wakaseknya adalah Wakasek putra, insya Allah juga akan komprehensif. Kemudian para ustadzah semuanya yang hadir, baik dari Wakasek putri maupun asatidzah wali kelas atau ustadzah wali kelas dan ustadzah-ustadzah yang lain. Dan para orang tua, santri, putra maupun putri, bapak, ibu, ya, kelas 12, angkatan 18 putra. Kemudian angkatan 14 putri, selisih 4 ya. Ya, yang kami hormati dan kami ucapkan, ya, ahlan wa sahlan. Kalau tadi Ustadz Sofyan menyampaikan terima kasih, saya pun juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, datang langsung acara ya. Kalau Anda sebut ngegas. Ya, Ustadz Rais 1 pekan yang lalu kalau nggak salah ya menyampaikan ke Ana, Ustadz kita mau ngadakan pertemuan dengan wali santri kelas 12. Ana nanya kapan? Tanggal 19. Saya cek lah tanggal 19 itu kan hari kedatangan. Serius Ustadz Rais? Iya Ustadz, kita harus ngegas. Harus ya dari awal kita sampaikan karena banyak program yang dimulai seiring dengan anak-anak kita mengawali belajar. Oh ya sudah kalau gitu. Anak nanya ke beliau perlu dikonfirmasi enggak? Enggak Ustadz. Insya Allah yakin orang tua kelas 12 mah tidak dikonfirmasi juga insya Allah pada hadir. Ya, walaupun saya lihat ternyata masih banyak yang kosong kursinya. Karena rumusnya kalau kedatangan itu apa Ustadz? Semalam mungkin gitu kan. Kalau penjemputan sepagi mungkin itu. Nah, putranya masih ujian udah ditongkrongin dari pagi. Sehingga putranya atau putrinya lagi ngerjain buletin LJK. Ayah bunda. Ya. Itu rumusnya biasanya. Cuman kelas 12, Masya Allah ya. Hari ini
Yang biasanya rumusnya semalam mungkin ternyata di kelas 12 ya rumusnya tidak berlaku. Ternyata diundang Masya Allah banyak yang hadir. Ya berharap ini menjadi awal kebaikan untuk masa depan anak-anak kita. Apalagi tempatnya di gedung Mustakbal. Mustakbal itu apa? Future ya. Masa depan. Masa depan. Ya gitu kan Ustaz ya. Masa depan. Insya Allah ini tempat untuk mengukir masa depan anak-anak kita insya Allah ke depan. Dan anak kaget tadi. Sebagian wali santri kan sudah ada yang kenal sebelum putra atau putrinya di Albina. Kaget loh. Sudah kelas 12 aja gitu putranya atau putrinya, Masya Allah. Kayaknya baru kemarin gitu kita ngobrol. Kelas berapa Pak putranya atau putrinya? Kelas 7, ketemu lagi kelas 8, ketemu lagi kelas 11. Lah sekarang kelas 12. Kaget. Nggak terasa. Tiba-tiba sudah tahun ke-6. Cepet ya? Ya, nggak kerasa. Ya, sudah ujung. Kalau tadi Ustadz Ustadz Ruslan tadi ya, menyampaikan nanti kita ketemu lagi di gedung yang sama ini. Wisuda biasanya bulan Juni. Harapannya jumlahnya utuh. Ya. Dijaga ya ayah bunda, kita jaga bareng nih supaya utuh. Kalau tahun lalu ada yang nggak utuh gitu. Ada yang nggak terwisuda padahal sudah kelas 12, sudah injury time. Ya semoga ini utuh. Ya. Jumlahnya berapa? Kelas 12 putra itu 139, putri 70. Semoga utuh ini. Ya. Ya, kita mulai apa yang kami sampaikan. Mohon ditampilkan slide-nya, ikhwah operator. Setiap tahun kita selalu mengevaluasi dan memperbaiki apa yang kurang, dan kita terus ya untuk memperbaiki itu berlanjut. Kalau ayah bunda biasa di perusahaan pakai sistem manajemen, ya berbagai teori manajemennya. Kalau ada di TQM itu ya, Total Quality Management, itu ada Kaizen ya kalau orang Jepang itu. Yaitu ya perbaikan yang berkelanjutan, insya Allah kita akan terus memperbaiki. Maka di tahun ini pun kita memiliki visi, ya. Visinya, ya visi Ustaz, ya. Terwujudnya insan berakidah salimah, berakhlakul karimah, berdaya saing global dan mandiri. Pendidikan di Albina itu kan komprehensif ya, tidak cukup sekolah. Kalau sekolah itu bagian dari proses pendidikan di Albina. Kalau disebut Albina ya pondok pesantren, berarti ada asrama, ada sekolah. Kalau kita konsen ke anak-anak kita hanya di bidang akademik, berarti itu setengah dari proses pendidikan. Maka di sini ada akidah, akidah tetap kita jaga. Kalau sudah di kelas 12, biasanya ayah bunda konsen anaknya untuk apa? Yakin deh, nanti banyak yang ditanyain apa? Perguruan tinggi pasti. Ustadz, apa yang akan kita siapkan? Ustadz. Bimbelnya apa? Ininya apa? Pasti deh, yakin. Maksud anak apa? Iya, memang program yang paling dekat dengan anak-anak kita adalah anak ini mau kemana? Perguruan tingginya apa? Tetapi ayah bunda, mohon untuk tidak diabaikan next-nya itu apa gitu loh. Setelah anak kita nanti diterima di perguruan tinggi yang kita inginkan, next-nya apa? Ini yang kadang sering kita lupakan. Angkatan yang lalu saya tanya, ada salah seorang wali santri saya tanya, ketika putrinya sudah diterima di SNBP. Kan SNBP itu kan suka awal ya. Jalur apa itu SNBP itu kalau kita dulu istilahnya jalur rapot, jalur undangan kan gitu. Berbagai macam lah namanya ketika kita SMA dulu. Itu sering terlupakan tuh apa? Seakan-akan ketika putrinya sudah keterima di SNBP itu udah sukses. Yang khawatirnya kita terlupakan next-nya itu apa? Maka saya tanya, Pak mohon maaf nih, putrinya kan sudah keterima di SNBP nih. Iya. Sekarang menunggu perguruan tingginya ngapain Pak?
Bingung jawabnya. Gak ada Ustadz. Apa tuh? Nggak tahu tuh, kayaknya nyetir mobil latihan. Mohon maaf ayah bunda. Kalau menurut Anda di sini ada apa? Celah yang bolong nih. Gambaran anak-anak kita kalau sudah masuk perguruan tinggi negeri, kalau menurut anak mah ini perlu diluruskan. Iya sukses dalam satu tahap Anda diterima di perguruan tinggi karena cita-citanya tercapai. Tapi kan setelah itu ada tahapan yang lebih berat. Makanya Ustadz Rais ya, Ustadz Rais ini kan Wakasek Humas dan perguruan tinggi. Beliau menyampaikan yang harus kita sampaikan ke ayah bunda itu Ustadz. Kalau bisa anak itu di Albina melakukan proses yang sebaik-baiknya sehingga nanti keterima di PTN atau perguruan tinggi yang lain yang dituju itu mereka tuh mampu. Mampu untuk apa? Mengikuti apa yang disampaikan di mata kuliahnya. Berikutnya, mereka siap enggak? Ketika mereka siap dari sisi akademis, siap enggak untuk menghadapi pergaulannya? Dunia baru. Apalagi anak pesantren. Biasanya dibangunin oleh musyrif, sekarang harus mandiri, bangun sendiri. Anak sampaikan ke Ustadz Haryanto, Ustadz, anak kelas 12 jangan dibangunin deh Ustadz. Anak SMA dari kelas 10, 11 coba kita jangan bangunin lagi. Ingetin aja sampai 6:30. Nak, bangun. Nanti kita sambut di kampus. Kita proses kemandirian tuh harus mulai ada. Biar nggak kaget nanti di kampus. Di angkatan berapa itu? Ada santri kita, dia sudah juara OSN, bahkan juara internasional kalau nggak salah waktu itu. Mohon maaf, kuliahnya gagal. Padahal diterima loh. Diterima di kampus yang dia inginkan. Pas kuliah gagal. Mengapa? Proses kemandiriannya belum terpupuk dengan baik ketika di SMA. Sering telat kuliah. Apa? Tidurnya kelamaan. Habis sholat subuh tidur lagi. Sering telat, gagal. Waktu di sekolah, mohon maaf. Pinter anaknya. Ranking 1 terus. Kalau lagi belajar tidur. Sebagian ustadz ada yang terlalu baik. Ah, dia mah tidur nggak apa-apa, orang anaknya pinter. Salah asatid kalau begitu kita berpikirnya. Dia mau pinter, mau nggak pinter, kalau tidur di kelas salah. Nah, ternyata kan ke bawah sampai ke kampus. Jadi ayah bunda, pendidikan di Albina itu adalah komprehensif. Jadi kalau kita sekarang mau konsen anak-anak kita untuk masuk perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi yang lain yang kita inginkan di Timur Tengah, di Eropa, ya. Alhamdulillah anak kita tahun ini ada yang tembus anak putri di Amirah Nurah, Princess Nurah. Ya, yang biasanya kita tunggu-tunggu, mana ini kok nggak ada yang gol nih? Tahun ini gol di Princess Nurah. Di mana sih kampusnya? Anak kurang tahu tuh. Kota apa ya? Riyadh? Riyadh apa Jeddah, Ustaz? Riyadh ya. Tembus 1 putri. Ya. Kemudian ada King Fahad Petroleum. Tembus putra. Walaupun nggak diambil. Karena dia diterima di 7 kampus. Termasuk UI kedokteran nggak diambil. Ya. King Fahadnya nggak diambil. Padahal King Fahad itu full beasiswa. Nggak diambil juga. Di Torontonya juga nggak diambil. Ujungnya ngambil di mana? Di Singapura. Nggak tahu alasannya apa, deket kali ya. Ya. Jadi insya Allah lah kita berusaha bareng-bareng di sini. Kalau untuk masalah perguruan tinggi, kita usaha bareng. Tadi Ustadz Sofyan menyampaikan kita ini pada tataran usaha. Kalau hasil kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tatarannya di situ. Ya. Jadi ini visi kita. Akidahnya mari kita jaga supaya nanti ketika di perguruan tinggi tidak terbawa, akhlaknya pun juga. Jadi nanti ketika kita menyiapkan anak-anak kita ke perguruan tinggi negeri, mohon untuk tidak diabaikan program
pesantrennya. Karena yang sudah-sudah, Ustadz, tolong dong anak saya bisa bimbel tambahan. Mohon maaf ayah bunda. Kalau bimbel tambahan harus mengorbankan kegiatan pesantren. Ada halaqah Al-Quran, ada apa lagi Ustadz? Banyak ya. Itu kalau harus dikorbankan, maaf. Mohon maaf. Ya, kita pendidikannya ya komprehensif tadi. Ada di salah satu SMA, kita sudah studi banding ke sana. Ingin menyiapkan anaknya konsen ke perguruan tinggi negeri. Saya tanya, berapa? Full, hampir 24 jam itu yang diberikan perguruan tinggi negeri sampai pelajaran syar'inya dihapus. Terus saya nanya, terus gimana? Kan Anda labelnya pesantren. Iya. Kapan pelajaran syar'inya? Saya berikan ba'da maghrib atau ba'da subuh itu? Hanya taklim ba'da subuh atau ba'da maghrib itu kalau salah. Hanya itu saja. Selama 3 tahun SMA-nya hanya 1 juz. Kalau pengen tahu apa prestasi PTN-nya, selalu apa? Antara 90 sampai 100% PTN keterima. Tapi kan sayang, ada hal lain yang sedikit ditinggalkan. Ya, 3 tahun cuma 1 juz. Di kelas 12 syar'inya dihapus, hanya taklim saja. Kalau kita judulnya seperti itu, sayang jangan deh. Jangan ke pesantren di Albina jangan di apa namanya dikurangi. Baik, next. Langsung ke bawah aja ya. Terus ya. Next terus ya. Ini kan visi, misi ya. Nah, data santri kita tadi sudah kita sampaikan ya. Di kelas 12 ini 139 putra, 70 putri, 209. Kita jaga ya. Ya, 209 pas ya, cocok ya. Ya. Kita jaga anak-anak kita supaya ini utuh sampai wisuda. Next. Apa nih? Ini jumlah asatidz kita. Ya. Kita terus tingkatkan. S2-nya juga Masya Allah tidak kurang ya. Kita tingkatkan terus. Ini tendiknya pun Alhamdulillah ya. Sudah ada yang S2. Bukan gurunya aja, tendiknya yang ada. S2 ya. Berjumlah putra-putri 78 guru ya. Yang mengkawal anak-anak kita. Siap ya ayah bunda mengkawal bareng. Ini utuh jumlahnya. Ya, 139 nanti di wisuda. Kemudian dengan guru 78 insya Allah kita bareng-bareng. Berikutnya, next. Ya, langsung prestasi. Ya, kita di Jawa Barat. Ya, antara 1, 2, 3. Ya, itu menduduki SMA terbaik di Jawa Barat. Versi Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Ya, kita harus tingkatkan terus. Ustadz Panji yang mengkawal ini, targetnya tahun ini kita akan masuk 8 nasional. Targetnya. Ya, mohon doanya ya Bunda semuanya. Kemudian saya diundang oleh salah satu organisasi atau lembaga yang konsen di STEM. Ya. Ternyata Albina dilihat juga. Kata mereka, SMA IT Albina berhak untuk mendapatkan penghargaan Leader Award di dalam bidang STEM. Iya, nggak tahu deh. Ya, kita pesantren tapi kok STEM-nya dapat juga. Ya itulah kelebihan Albina. Ya, kita konsen juga di bidang STEM, science. T-nya itu apa ya? Teknologi, engineering, math, ya, matematik. Ya, kemudian kita sharing session Kemendikdasmen karena anak-anak kita TKA-nya dengan nilai 100. Diundang secara khusus sharing gimana sih proses pembelajarannya kok bisa TKA-nya nilai 100. Ya. Semoga tahun depan juga kita diundang lagi, ada yang nilai 100 lagi insya Allah. Makanya di kelas 12 ini tadi ngegasnya itu. Anak kita nanti akan ada TKA, bukan TKB ya. TKA, kemudian ada apa lagi ya? Bimbel ya, persiapan. Nah, kalau tahun ini ayah bunda, biasanya anak-anak kita wajibkan untuk nulis KTI itu di kelas 12 karena berbagai evaluasi, maka anak-anak kita yang sekarang ini KTI-nya selesai di kelas 11.
Jadi nanti awal masuk tanggal 10 anak-anak kita sidang karya tulis ilmiah. Habis itu insya Allah anak-anak kita konsen untuk persiapan. Ya mulai tahun ini ya. Jadi pas liburan kemarin kalau putra-putri kita di rumah ini mengerjakan karya tulis ilmiah ya. Masya Allah ya kita maklumi. Kemarin saya kejar-kejar kelompok bimbingan saya kejar-kejar. Alhamdulillah. Dari kelompok bimbingan saya 8 atau 9 itu cuma satu yang belum laporan tentang penyelesaian KTI-nya. Ya insya Allah kita doakan anak-anak kita ini ya terus terbimbing. Mengapa sih harus ada karya tulis ilmiah? Kita ajarkan kepada anak-anak kita memiliki kompetensi untuk meneliti. Jadi nanti nggak kaget. Masuk dapat tugas kuliah langsung suruh buka jurnal, kaget. Anak-anak kita sekarang ini kelas 11 sudah tahu jurnal, buka jurnal. Mereka sudah tahu indeks jurnal, Sinta 1, Sinta 2, mereka udah tahu. Mereka sudah tahu bagaimana saya harus mengutip, bagaimana saya harus citasi, bagaimana membuat referensi, bagaimana membuat bab, merumuskan masalah. Insya Allah nanti anak-anak nggak kaget. Ya, makanya nextnya itu loh. Habis nanti mereka itu diterima di perguruan tinggi mau apa gitu. Kita siapkan. Sehingga kalau prosesnya kita jalani semua di sekolah, insya Allah anak-anak kita ini siap. Next, Ustadz Helmi. Nah ini juara-juara. Lanjut aja ya anak-anak kita. Lanjut. Nah ini penerimaan di PTN. Di angkatan 1639. Ini jalur ini ya. Jalur UTBK. Jalur UTBK 39 menjadi 58 angkatan kemarin. Insya Allah angkatan depan ini 2 kali lipat lah 100% gitu ya. Tapi anak-anak kita perlu kita ketahui tidak semuanya daftar di PTN. Khususnya di sini kan ada kelas takhusus. Anak takhusus kalau mau daftar PTN silakan jalur UTBK. Tetapi kalau mereka fokus ke Timur Tengah, Libya, ya insya Allah kita fasilitasi. Nanti akan disampaikan apa programnya. Ya, Ustadz Radivan ya, antum kan pegang nih bahasa nih. Ya, kata Ustadz Radivan, Ustadz kita tiap pekan mau TO untuk takhusus. Ya, fadol silakan. Ya, karena soal-soalnya ya berbahasa Arab semuanya, nggak ada bahasa Indonesianya. Ya udah silakan coba nanti di program masuk ke pembelajaran coba. Ya, ini takhusus ini awal ya. Takhusus ini angkatan pertama. Jumlahnya berapa? 26. Ya, 26. Ya, coba kita kawal 26 ini semoga tembus di perguruan tinggi di Timur Tengah itu banyak, bukan UIM saja. Di antara santri kita ada yang keterima di King Khalid University, sudah belajar di sana, di Abha. Ya, semoga keterima di yang lainnya ya. Tidak UIM saja, kita konsennya UIM saja, padahal di yang lain banyak. Fasilitasnya juga nggak kalah. Cuman bedanya nggak dekat dengan Masjid Nabawi, bedanya itu aja. Kalau di King Khalid itu kan ke Mekah sekitar 6 jam atau 7 jam. Masih kekejar kok. Liburan bisa umroh. Mereka juga kalau misalkan liburnya itu Kamis, Jumat, Sabtu misalkan. Kan mereka liburnya Jumat, Sabtu. Kamis libur. Mereka tuh Rebo berangkat, umroh, Sabtu sudah di kampus lagi. Bisa. Ya. Kemudian tadi kita sampaikan ada putri yang keterima kan ya. Princess Nurah. Insya Allah. Ya King Fahad Petroleum. Nah, Anda menulis 10% ini saya bandingkan dengan ini, angkatan 16. Dengan jumlah yang sama, santrinya, dari 39 ini ke 58 itu, persentase dari jumlah santrinya, ya selisihnya 10% peningkatannya. Tentu ini tadi dari jumlah pendaftar ya. Kalau anak kita kan yang kafalah, mereka tidak langsung daftar ke perguruan tinggi, harus khidmah dulu 1 tahun. Makanya dari jumlah pendaftar perguruan tinggi negeri di angkatan 17 tahun lalu itu, kita persentase kelulusannya adalah 67%. Ya, dari total pendaftar PTN yang keterima 67%. Ya, berapa Ustaz target? 90%, 95%? Ya, 100%? Ya, amin. Ya, insyaallah. Ya, next. Ada apa lagi nih ya? Nah, ini medalinya 169 ya. Ini prestasi secara umum. Kayaknya cukup deh, Ustaz. Ya, kalau sudah PTN udah mentok. Ya.
Ini yang bisa Anda sampaikan, tentu ini semuanya adalah harapan dari kita semuanya, ya, anak-anak kita semuanya, ya, apapun yang diinginkan oleh anak-anak kita, kita dorong, kita dukung. Sedikit aja ayah bunda, yang sedikit ada problem biasanya antara ayah bunda dengan anaknya itu sedikit kadang ada gap nih. Anaknya pengen ke mana? Pengen ke manajemen, ayah bundanya pengen ke kedokteran. Ini saling tarik menarik tuh. Apalagi nanti kalau yang masuk SNBP itu, itu. Itu prosesnya ayah bunda dengan anaknya itu tarik ulurnya. Kita ada BK, bimbingan konseling. Mohon terus nanti konsultasi dengan bimbingan konseling karena mereka ada pemetaan. Anak ayah bunda ini cocoknya di sini, cocok di sini. Cuman kadang itu yang suka di sedikit diabaikan padahal dari sisi pemetaan. Bahkan saking tawakalnya karena berakidah salimah mungkin ya. Ada yang bilang, "Nah, kayaknya kalau kamu milih ini kayaknya peluangnya kecil deh. Tolong dong dipilih ke peluang yang memungkinkan." Kata dia apa? "Saya bertawakal kepada Allah, Ustaz. Yakin saya Allah terima." Itu benar sih dari sisi akidahnya. Tetapi kan dari sisi al-akhdhu bil asbabnya, ya kita pilihlah yang paling memungkinkan. Jadi nanti tolong itu selalu komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah angkatan tahun lalu itu ada anak kita di Putri itu nulis karya tulis ilmiahnya adalah peran atau pengaruh orang tua terhadap penerimaan santri atau siswa di perguruan tinggi. Kalau nggak salah ada itu penelitiannya. Perlu diungkap Ustaz Ahwan tuh. Coba bagaimana pengaruhnya. Itu sebenarnya kalau kita hasil penelitian mereka kalau kita tarik kesimpulannya itu sebenarnya bisa menjadi evaluasi kita gitu. Jadi bukan sekedar tertulis gitu di dalam karya tulis tetapi menjadi sebuah rekomendasi bagi kita. Demikian ya Ayah Bunda, kalau ada salahnya ada kurangnya saya mohon maaf. Ya, saya kalau nggak segera di stop nanti ngomongnya panjang, bisa jadi saya sendiri nanti saya jam 3 ya. Kita cukupkan sekali lagi kita memohon kepada Allah semoga anak-anak kita ini diberikan yang terbaik, akidahnya terjaga, akhlaknya terjaga, ya, kemudian kemandiriannya juga tambah dan mampu Albina ini bisa berdaya saing global ya, internasional insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Alim atas sambutan sekaligus materi pertama Ustaz. Baik, hadirin yang kami muliakan, mari kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu paparan sosialisasi program kelas 12 yang akan dipandu oleh Ustadz Suharyadi MPD. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk pimpinan pesantren Albina, Yayasan Albina, Ustaz Sofyan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah SMA IT Albina, Ustaz Nur Alim, dan seluruh Wakasek beserta jajarannya baik di Putra ataupun di Putri, serta seluruh wali santri kelas 12, baik Putra maupun Putri, yang hadir di Mustakbal ataupun yang hadir di Zoom meeting. Untuk efektivitas waktu, mungkin langsung saja kami panggil Kepala Sekolah SMA IT Albina Putri, Ustadz Ahwan Rohis, SPDMM, dan dari Humas SMA IT Albina, Ustadz Harlan, dipersilakan.
agar lebih efektif mungkin langsung saja dipersilakan untuk Ustadz Ahwan untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islam Albina Ustadz Sofyan Toha, Kepala SMA IT Albina Ustadz Nur Alim, seluruh jajaran wakil kepala sekolah struktural, wali kelas dan para guru bidang studi, dan tidak lupa ayah dan bunda wali santri kelas 12 SMA IT Albina. Untuk kami sendiri di Altri, maka program yang kita jalani sekarang yang nanti akan dipresentasikan oleh Ustadz Harlan ini adalah berlaku secara universal, ya, baik putra maupun juga di putri. Jadi tidak ada perbedaan. Sehingga nanti ya setelah ada sesi presentasi dari bagian humas, maka pertanyaan, masukan dan tanggapan dari ayah dan bunda jika nanti menyangkut putri, tentu saja nanti kita akan bisa berkoordinasi ya dengan bagian humas baik yang ada di putra maupun juga di putri. Berikutnya adalah kami ya selaku pengurus yang ada di jajaran SMA Putri tadi ingin memberikan pengulangan ya, di sini ada titik perhatian yang kita bisa berikan dari Ustadz Nur Alim bahwa memang ya di kelas 12 ini tentang persiapan perguruan tinggi itu memang kita concernkan, kita konsentrasikan. Tetapi tidak lupa juga ada banyak program-program yang lain untuk mempersiapkan masa depan anak-anak yang perlu juga kita optimalkan. Sehingga pengaturan itu dan juga pengaturan perhatian anak-anak tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian juga di pengasuhan, ini pun juga harus kita racik dengan bagus sehingga satu dengan yang lain itu saling mendukung. Ya, jadi tentu saja forum ini nanti ya kita lebih menginginkan bahwa dari masukan, dari pertanyaan itu lebih berimbang. Ya, tidak hanya tentang perguruan tinggi tetapi juga ada program-program yang lain yang mempersiapkan anak-anak lulus dari Albina dengan berbagai macam standar kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan. Ini adalah sedikit ya penegasan dari kami tentang forum diskusi nanti ya, khususnya tentang sosialisasi program untuk kelas 12. Sekian ya dari kami dan kami serahkan kepada Ustadz Yadi selaku moderator kembali. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ahwan untuk penyampaiannya. Langsung saja dipersilakan Ustadz Harlan sebagai Humas SMA IT Albina untuk menyampaikan presentasi mengenai program kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Yayasan Islam Albina Al-Ustadz Sofyan Toha LC SSI MPD. Yang kami hormati Kepala SMA IT Albina Ustadz Nur Alim LC MPD dan para asatidzah beserta orang tua, ayah dan bunda. Kami ucapkan terima kasih masih mempercayakan Albina sebagai lembaga untuk bisa membantu putra putri bapak dan ibu atau ayah bunda untuk menggapai cita-cita mereka. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, baik yang di Zoom ataupun yang di sini, ini langsung saja slide-nya kita tampilkan.
Ini sebagai overview-nya dulu. Ya, overview-nya ini surah Al-Ankabut ayat 69. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang di daring bisa mencapai atau termasuk ke dalamnya. Selanjutnya untuk kalender kegiatan kelas 12. Ya, ini yang kami bold, ini yang akan nanti paling urgent mungkin ya. Terdekat adalah kelas 12 ini ada LPJ, baik itu jam tol atau jam 4. Selanjutnya ada, saya sebutkan yang di bawah saja ya Pak Bu, karena ini filenya nanti akan kita kirimkan ke Bapak dan Ibu juga. Untuk Agustus, agenda terdekat adalah sidang KTI 10 Agustus, baik putra maupun putri. Kemudian lanjut lagi di bulan November, insya Allah kita ada TKA. TKA ini sudah include sama AN, karena kita ambil gelombang 2, insya Allah pelaksananya adalah tanggal 2 sampai tanggal 5. Itu dengan 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan. Ya, kemarin kami share untuk mapel pilihannya. Selanjutnya nanti untuk PAS atau assessment itu ada di bulan Desember. Kemudian untuk kepulangan nanti tanggal 3 Januari insya Allah kalau tidak ada perubahan. Kemudian untuk eligible insya Allah kita informasikan nanti per 1 Februari. Ya, Februari ini untuk santri-santri yang masuk eligible atau berhak untuk mendaftar SNBP. Selanjutnya untuk bulan April nanti kita ada US. Baru tahun ini untuk kelas 12 setelah pulang Idul Fitri dan Ramadan akan kembali lagi ke Albina karena memang Lebaran atau Idul Fitri atau Ramadannya terus maju ya Bapak Ibu. Jadi kelas 12 nanti setelah Ramadan Idul Fitri kembali lagi ke Albina untuk ujian ya, dan ya untuk ujian saja. Kemudian untuk penetapan kelulusan, insya Allah tanggal 3 Mei dan wisuda, mudah-mudahan semuanya di sini nanti putra Bapak dan Ibu di wisuda semua. Kemudian tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5 untuk putri, tanggal 6 untuk putra, insya Allah. Itu untuk kalender. Insya Allah nanti untuk diperjelasnya kami share kembali. Oh 2027 ya? Oh iya. Ya, tahunnya belum berganti ini. Nah, masih bernostalgia sepertinya. Ya, nanti kita perbaiki. Siap. Segera koreksi Hasan. Selanjutnya, ke slide berikutnya, ini adalah santri-santri yang lulus SNBP. Tahun ini kita lulus ada 13 santri. Kemudian lanjut lagi, kalau dinilai dari grafik nilai rapot santri-santri yang lulus SNBP, ini ternyata enggak melulu naik, tapi ada yang naik turun, terutama ranking-ranking terakhir, seperti ranking 70. Ya, itu membuktikan bahwa nilai enggak selalu naik, tapi bisa diterima gitu. Kemudian selanjutnya ini adalah santri-santri yang diterima di SNBP 2026. Yang terdata di slide ini adalah yang jumlahnya 57. Karena 1 orang tertinggal ketika pendataan. Seharusnya 58. Selanjutnya ini adalah perbandingan 3 tahun terakhir anak-anak yang lulus SNBT. Ya, Masya Allah, dari naik, turun, naik lagi. Mudah-mudahan besok jangan turun lagi, tapi lebih meningkat kembali. Amin. Ya, ini berikutnya adalah rekap alumni angkatan 17 dan 17 putra atau 13 putri. Total yang sudah masuk perguruan tinggi atau kuliah adalah 145, sisanya 40 orang. Putra 115, putri 70. Ini belum termasuk yang santri kafalah yang harus mengabdi atau santri aitam yang harus mengabdi 1 tahun. Kalau nggak salah jumlahnya 6 orang. Ya. Mudah-mudahan dapat kabar terbaru lagi. Untuk kedinasan, alhamdulillah ada 1 orang kemarin di Unhan. Mudah-mudahan ini peminat Unhan makin banyak. Karena Unhan ini sekolahnya gratis ya Bapak Ibu. Pokoknya dari luar ke dalam itu gratis ya dengan fasilitasnya. Alhamdulillah kedokteran gigi tahun lalu kedokteran umum, tahun ini kedokteran gigi.
Untuk luar negeri ini baru 3 orang, ada 2 orang lagi sedang proses, sudah dapat sebenarnya katanya, cuma lagi proses beasiswa. Berikutnya ini program dari kurikulum ya. Program dari kurikulum yang pertama adalah KTI, yang kedua adalah persiapan TKA dan AN. Kemudian yang ketiga ada ikhtibar NIAI, maksudnya ini adalah asesmen akhir semester ya. ASAS namanya sekarang. Selanjutnya ada ujian sekolah dan ujian ma'had ya. Kemudian ada program pesantren berikutnya. Ini ada MPPS ya. Kita singkat biasanya MPPS, Masa Pengabdian dan Pemberdayaan Santri. Ini kegiatannya macam-macam. 3 diantaranya adalah pertama Hidmatul Ma'had, kemudian ada bansos, kok bansos ya? Salah, bukan bansos tapi baksos ya. Kemudian ada juga santri mengajar ya, santri mengajar. Berikutnya ada Rihlah Tarbawiyah. Biasanya kita adakan ini sebelum PAS atau ASAS sekarang namanya, di bulan November insya Allah. Kemudian ada Daurah Manhajiyah. Ini biasanya sebelum Ramadan atau pas Ramadan. Manasik haji pastinya sebelum Ramadan insya Allah. Terakhir hafal takhrij ya, ini wisuda ya. Mudah-mudahan dengan jumlah sekarang 209, nanti yang di wisuda adalah 209 juga. Harapan dari kesantrian dan para orang tua pastinya. Berikutnya adalah program dari bidang bahasa. Bidang bahasa ini punya 3 program diantaranya. Untuk kelas 12, TOEFL, TOEFL, IELTS Prediction. Semuanya prediction, artinya persiapan. Ya. Kemudian berikutnya ada program dari bidang humas, perguruan tinggi dan alumni. Ini yang pertama nanti insya Allah setelah masuk, anak-anak akan dapat sosialisasi program sekolah. Kemudian insya Allah hari Kamis tanggal 29 apa 30 ya. Ya, tanggal 30 Kamis insya Allah santri-santri ini akan kita adakan tes diagnostik SNBT dan TKA untuk memetakan santri-santri kemampuannya sampai di mana. Kemudian berikutnya ada bimbel. Bimbel kita ada 2, ada bimbel internal, ada bimbel eksternal dengan opsi kerjasama untuk eksternal. Kemudian ada sosialisasi perguruan tinggi. Biasanya nanti kita datang ke kampusnya atau pihak kampus datang ke kita. Kemudian ada kunjungan perguruan tinggi, ya pastinya kita berkunjung ke kampus. Kemudian ada tryout SNBT dan TKA. Ini sudah ada, nanti diperjelasnya di belakang aja. Kemudian ada pendaftaran akun FB. Ini biasanya pendaftarannya sekitar bulan Februari, ya Januari, Februari sudah mulai pendaftaran biasanya. Kemudian untuk SNBT dan SNBP kita bantu insya Allah. Kemudian ada pendaftaran non-tes dan selain tes SNBP atau SNBT. Berikutnya, catatan Bapak dan Ibu, mohon koordinasi dengan tim Humas, baik Ustadz Rais sebagai Wakil Kepala Bidang Humas, Perguruan Tinggi dan Alumni, atau Ustadz Am, atau bisa juga ke saya, untuk izin pendaftaran ke luar negeri, pendaftaran perguruan tinggi ataupun izin tes. Khawatirnya ada miss antara pihak sekolah dengan pihak pengasuhan. Jadi mohon koordinasinya jika ada pendaftaran ke perguruan tinggi atau tes. Ya. Saran kami biasanya nanti untuk semester 2 atau ya semester 2 kan ada libur. Kalaupun ada yang mau mendaftar ke IUV atau program internasional atau ke luar negeri, itu ambil tesnya ya sekitar liburan gitu ya. Ambil tesnya sekitar liburan untuk ofisialnya maksud kami. Selanjutnya untuk bimbel internal, ini bimbel internal itu kita fokus di TKA, UTBK dan ujian mandiri. Setiap hari insya Allah kecuali malam Jumat biasanya pengajarnya dari kami, baik Ustadz maupun Ustazah, waktunya bisa ba'da zuhur, ba'da asar atau ba'da isya. Kalau memang fokusnya di TKA, kita minta di 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan. Selanjutnya ada bimbel internal syar'i. Untuk bimbel internal syar'i ini karena ada 4 pelajaran, ya maka kita pakai 4 hari per pekannya. Baik Ustadz maupun Ustazah pengajarnya waktunya sama. Ya, biasanya yang dibimbelkan adalah Nahwu Shorof, Balaghah, Adab dan Maharat.
Berikutnya, untuk bimbel eksternal ini kemarin kami sudah koordinasi dengan pihak BP. Tahun lalu kita sudah kerjasama dengan mereka. Hari ini insya Allah kita kerjasama juga dengan mereka. Untuk semester 1 ini insya Allah kita ada 3 pertemuan per pekan dan kita ambil jam pelajaran ba'da zuhur. Kami sudah koordinasi dengan kurikulum. Untuk semester 1 3 hari, biasanya hari Senin, Rabu dan Kamis. Kemudian nanti semester 2 baru 4 hari. Total sesinya 80 sesi, tiap sesinya adalah 90 menit. Pelaksanaannya offline di Albina. Dari tim BP datang ke sini biasanya. Kemudian ini yang ditawarkan dari BP, ya harganya sekitaran ini, ya. Insya Allah dapat buku ya. Oh ya bisa dibaca aja ini mah biar cepat. Kemudian selanjutnya untuk bimbel syar'i ini insya Allah kemarin kami sudah ada penjajakan dengan pihak ITAF ya. Sini mungkin kalau terjadi lagi adalah tahun ketiga kita kerjasama dengan ITAF gitu. Waktunya sama dengan bimbel UTBK atau bimbel dari BP tadi. Cuma pelaksanaannya online. Ya, biasanya kami booking satu lab untuk para peserta ini. Waktunya satu sesinya adalah 120 menit. Ya, totalnya 72 sesi. Insya Allah ini sampai pulang cukup waktunya. Kemudian, ini kami tandain bintang untuk harganya ya. Untuk harganya kami tandai bintang. Kenapa? Karena di sini harga bisa berubah jika pesertanya berkurang atau bertambah. Ini harganya adalah jika pesertanya 15. Artinya kalau pesertanya lebih dari 15 bisa berkurang. Kalau kurang dari 15 ya gitu dah ya. Siap. Ini program yang ditawarkan ITAF adalah ada Nawasorab, ada Balago, Imla Kitabah, Takbir. Ya. Kemudian ini distribusi jam belajarnya. Ya, kita ambil yang basic ya Bapak dan Ibu. Kita ambil yang basic. Kalau kita ambil yang premium itu waktunya kelewat. Mungkin sampai di rumah akan lanjut lagi. Kemudian apalagi kalau eksklusif ya. Jadi kita ambil yang basic. Oke. Berikutnya untuk bimbel khusus. Bimbel khusus ini biasanya peminatnya nggak banyak, tapi ada aja biasanya yang minta. Bimbel misalnya kedinasan atau bimbel untuk ke luar negeri. Kemarin kita sudah ada kerjasama, bukan kerjasama mungkin ya, lebih tepatnya penjajakan dengan pihak KOBI untuk bimbel PTL ini. Adapun untuk kedinasan, nanti kalau Bapak Ibu punya rekomendasi boleh. Waktu yang disediakan adalah ba'da Isya antara jam 20.00 sampai 21.30. Kemudian perangkatnya insya Allah kami sediakan. Ya, ya ini selanjutnya adalah tryout UTBK 10 kali insya Allah. Kemudian jadwal SNBP. Nah, ini acuannya tahun kemarin ya Bu, Bapak Ibu atau Ayah Bunda. Ini acuan tahun kemarin aja. Artinya kita udah tahu nih masa-masa akan ada pendaftarannya kapan udah tahu gitu maksudnya. Kemudian untuk tahun lalu kami dengan jumlah siswa 185 sekitar 74 santri kuota untuk SNBP. Untuk tahun ini jika tidak berkurang 209, 40%-nya mungkin sekitar 80-an lebih ya. Nah. Alhamdulillah. Kemudian untuk UTBK, insya Allah kalau nanti santri kembali lagi setelah Idul Fitri, kemudian untuk persiapan US, kami bantu di sini untuk pendaftarannya lebih mudah mungkin ya. Kalau kemarin kan santri di rumah, jadi agak kesulitan untuk mendatanya. Oke, semuanya ini dimulai jam 3 dan berakhir jam 3 sore. Ya, biasanya misalnya ada pengumuman nih SNBP atau SNBP, ya itu biasanya jam 3 sore mulainya. Makanya biasanya trafficnya lumayan tinggi di jam-jam tersebut. Kemudian ini adalah pendaftaran non-tes atau tes selain SNBP maupun SNBT. Untuk ini kemarin yang misalnya nomor 1 atau nomor 2 UI yang punya, itu nilai TKA muncul otomatis di mereka. Ya, sudah ada gitu maksudnya tanpa kita input. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu atau Ayah Bunda ingin putra-putrinya nanti mendaftar SNBP atau jalur mandiri, sebaiknya diikutkan untuk TKA-nya. Memang TKA ini tidak wajib, ya, memang tidak wajib. Tapi kalau memang punya arah ke sana, sebaiknya ikut saran kami gitu. Ya, ini ada sekitar 10 bahkan lebih ya. Oke. Selanjutnya
adalah media informasi untuk SMA. Pertama kami punya IG, kemudian ada forum kelas 12. Ini yang baru adalah channel ya. Kenapa kami buat channel? Karena kalau di grup itu informasinya ketutup biasanya. Kalau di channel walaupun kita baru masuk bisa baca ya. Sama seperti IG ya. Ya biar kelihatan ikut zaman gitu ya. Perkembangan zaman ya. Terakhir untuk hotline Humas ini ada Humas dengan nomornya ini, kemudian ada BK. Biasanya untuk Humas saya yang pegang, kalau BK di Ustadz Am. Kalau mau ke Ustadz Reis juga boleh. Seharusnya sih udah Ustadz Reis ini, cuma beliau sudah merasa harus ada regenerasi gitu ya. Ya, untuk Putri nanti insya Allah dengan Ustazah Kiki BK-nya. Terakhir kami tutup dengan surah Ad-Dariyat ayat 22 yang artinya dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Syukran wa jazakumullah khairan. Cukup saya jadi silakan. Syukuran untuk Ustadz Harlan untuk penyampaian program santri kelas 12 dan memasuki ke agenda selanjutnya yaitu tanya jawab atau sesi sharing untuk wali santri yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya mungkin bapak-bapaknya terlebih dahulu. Jika ada yang pengen dieksplor dari program yang sudah ada ataupun ingin ditanyakan dari mungkin program yang belum tercantum, barangkali. Mangga untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz penjelasannya tadi. Pertanyaan saya yang pertama adalah bimbingan yang dari luar tadi kan berbayar. Itu pembayarannya kapan dan metodenya seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, jadwal-jadwal eh, putra-putra kami kan padat itu, mulai pendaftaran, registrasi dan sebagainya. Itu selalu pendampingan oleh Ustadz semua atau seperti apa? Atau anaknya harus care sendiri? Khawatirnya kalau misalkan anaknya nggak peduli, lengah sedikit mungkin akan meleset dan akan hilang masa yang ditetapkannya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Ruslan, tadi beliau namanya dan wali santri kelas berapa? Nama saya Eko dari Wali Santri Sultan Azhar kelas 12D. Pertanyaan kedua, karena ditampung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, wali santri dari wali santri Putri bernama Dwi Rehan Aristanti. Yang ingin saya tanyakan, saya hanya ingin memastikan bahwasanya apakah program-program yang dijalankan oleh Ustadz ini juga akan berlaku sama dengan yang di Putri. Karena jangan sampai ya mungkin yang ditonjolkan yang putra saja, tapi yang putri tidak sampai ditonjolkan juga. Karena mereka juga sama-sama punya potensi, bukan tidak punya potensi. Itu saya hanya mengharapkan itu sama perlakuannya, bukan hanya untuk di Putra. Dan juga tadi untuk yang kedinasan juga, apakah nanti di Putri akan sama perlakuannya ataupun tidak? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga yang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas pemaparannya. Saya wali santri dari Fauzan Ali, kelas 12D.
Mungkin tadi ada yang terlewat atau terlalu cepat saya nggak tahu ya. Yang pertama untuk schedule tryout itu di tanggal berapa saja dan biasanya kalau nggak salah itu menentukan nanti apa anak-anak kita untuk memilih jurusannya apa gitu ya. Kalau lihat skornya kan nanti endingin tryout itu kan skor ya. Nanti ketika skornya berapa baru milih jurusannya apa gitu ya. Mungkin tadi kayaknya nggak ada di slide-nya atau mungkin ada atau nggak dijelaskan, mohon nanti disampaikan. Terus yang kedua, kalau dilihat dari SNBP kalau nggak salah tadi di tahun 2026 13 anak ya, 13 santri kalau nggak salah yang diterima di SNBP dan sebagian besar kalau saya lihat itu adalah universitas yang ada di Jawa Barat. Jadi yang di Jawa Timur kalau nggak salah cuma ITS kalau nggak salah ya. Yang di Jawa Tengah kalau nggak salah Undip dan UGM kayaknya nggak ada. Nah, apakah ini jadi pertimbangan khusus juga bagi anak-anak kami ketika memilih SNBP itu diusahakan di universitas di Jawa Barat karena memang mungkin regionalnya sama ataukah juga di sana juga ada alumninya sehingga menjadi pilihan selanjutnya. Jadi mungkin bisa disampaikan Ustadz dari tahun ke tahun univ mana yang sudah ada alumni dari Albina supaya anak-anak kami juga memahami lah kira-kira memilih di universitas tersebut. Mungkin itu aja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya Ustadz Harlan ya. Mungkin kalau yang pertanyaan berkaitan dengan program kehumasan, mungkin Ustadz Harlan yang akan menyampaikan jawabannya. Bismillah. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Riko tadi ya kalau nggak salah. Ditanyakan tentang bimbel eksternal. Untuk bimbel eksternal ini kami rencananya akan memulainya di bulan Agustus pekan kedua, Pak. Jadi mereka itu akan melaksanakan program ini jika pembayaran masuk sepekan berikutnya baru bisa mulai programnya. Jadi kami usahakan di akhir bulan ini sudah ada masuk pembayaran. Adapun nanti pembayarannya kami koordinasikan dulu dengan pihak sekolah maupun pesantren. Biasanya nanti kami sertakan berupa link Google Form, ya seperti itu Pak. Jadi untuk mulainya kapan? Insya Allah di pekan kedua Agustus. Adapun yang ITAP juga rencananya seperti itu. Kemudian yang kedua untuk pendaftaran perguruan tinggi, insya Allah ini kami dampingi dan insya Allah kami informasikan. Jadi ini tipikalnya dua. Kalau informasi itu dari kami share ke santri. Kalau informasinya dari santri, santri yang lapor ke kami. Jadi mana yang duluan dapat informasi saja. Dan ketika nanti ada pendaftaran, insya Allah kami dampingi. Baik itu oleh Ustadz Am atau Ustadz Isa atau saya. Untuk pertanyaan kedua, penanya kedua mungkin nanti Ustadz Ahwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Bapak Ridwan berkenaan dengan apakah program persiapan perguruan tinggi yang ada di Putra, apakah sama juga berlaku untuk di Putri? Kemudian termasuk juga bimbingan kedinasan, begitu kan ya? Semua program yang ada di Albina Putra, ya karena kita ini adalah sebenarnya satu sekolah, Putra dan Putri, ya kelasnya pun juga nyambung. Kalau kelas A, B, C, D, E itu di Putra, maka FGH itu di Putri. Jadi karena kita satu sekolah, semua program yang ada di Putra pun juga berlaku untuk di Putri, ya tanpa terkecuali. Kecuali, ada kecualinya nih, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang khusus di Putri, tetapi bukan untuk persiapan perguruan tinggi. Mungkin secara khusus seperti tata boga, tata busana, ya kegiatan ekskul dan study club yang memang untuk keputrian itu tidak ada di Putra. Jadi kita jawab seperti itu insya Allah. Dan pendampingannya juga sama, Ustadz Aam, Ustadz Harlan, dan juga tim Humas dan PTN, itu pun secara koordinasi, itu kita selalu berkoordinasi. Ya, jadi koordinasi, diskusi, dan sebagainya, termasuk penyiapan bagaimana pendampingan anak-anak, itu kita selalu berkoordinasi dengan tim dari Putra. Syukran. Untuk pertanyaan ketiga langsung ke Ustadz Harlan lagi ya, tentang jadwal tryout. Bismillah. Pertanyaan ketiga untuk jadwal tryout. Jadi tryout ini dimulai atau dikhususkan untuk peserta nanti bimbel eksternal. Adapun besok yang akan kami lakukan
berupa tes diagnostik itu untuk seluruh santri kelas 12 baik putra maupun putri, mau dia ikut ataupun nggak ikut program bimbel itu kita ikutkan semuanya. Jadi untuk program ini nanti insya Allah kami ada tesnya di hari Kamis tanggal 30 ya, 30 Juli. Insya Allah dibagi 2 sesi di Labcom pastinya. Adapun untuk tryout nanti setelah santri itu sudah menjadi peserta bimbel, itu insya Allah tiap 1 bulan sekali agar kelihatan evaluasinya. Santri belajar, tryout, santri belajar, tryout. Jadi ada peningkatan atau tidak di sana akan lebih terlihat. Gitu. Untuk tryoutnya. Kemudian untuk pembimbingan pemilihan jurusan yang selain di Jawa Barat, ya. Jadi untuk SNBP ini memang ada beberapa mungkin item untuk diterima di SNBP jalurnya. Kami juga belum terlalu yakin di mana faktor yang paling utamanya. Yang pasti kami salah satunya adalah peringkat sekolah pastinya, alumni juga pastinya. Kemudian jurusan tersebut termasuk yang favorit tidak gitu maksudnya. Di Jawa Barat kemungkinan karena kami masih di Jawa Barat, jadi kampus-kampus di Jawa Barat ini memprioritaskan yang di Jawa Barat dulu dengan peringkat sekolahnya pastinya. Adapun nanti kalau kita keluar Jawa Barat sebenarnya banyak juga kemarin yang keterima di selain di Jawa Barat ya Pak. Nggak cuma tadi udah disebutin. Misalnya untuk UNES gitu ya, UNESA gitu keterima juga di sana ada. Nah, untuk tahun depan untuk strateginya kami biasanya berkoordinasi dengan tim dari BP, kemudian pastinya Ustadz Am, BK Putra dan BK Putri dengan Ustazah Kiki. Itu biasanya sebelum santri memilih program studi yang mereka pilih, kita kasih mereka angket, kemudian setelah angket terkumpul kita panggil. Ini kamu serius mau ambil ini atau mau lanjut atau mau pindah? Biasanya kita bentuk kasih konfirmasi kembali ke mereka. Kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk sesi selanjutnya mungkin dari ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh, ibu-ibu terlebih dahulu. Nanti kalau masih ada waktu bisa ke bapak lagi. Masih biar adil. Tadi yang di depan sama yang di Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa ada kelompok takhusus. Saya perkenalkan diri dulu ya. Afwan, saya Ummu Cedzara, kelas 11H, 12H. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa ada kelompok takhusus sebanyak 26 orang di Ikhwan yang akan dibimbing untuk TO persiapan kuliah. Nah, bagaimanakah untuk di santri? Apakah ada kelompok yang sama seperti takhusus untuk persiapan ke jurusan yang syar'i? Nah, yang kedua, untuk yang bimbingan belajar iktaf, tadi kan disebutkan minimal 15 orang ya Ustadz. Saya dapat kabar juga dari anak saya peminat syar'i itu sedikit dan kemungkinan kecil ada bimbingan belajarnya untuk syar'i. Nah, untuk tahun ini bagaimana Ustadz? Tadi juga disampaikan kalau yang lulus keterima di Lipia tahun ini cuma 1 orang ya. Apakah ada program di Albina untuk peningkatan agar bisa diterima lebih banyak tahun ini di Lipia? Terus satu lagi Ustadz, jika memang di santri putri tidak ada bimbingan belajar untuk syar'i, apakah dari Albina akan mensupport anak-anak kami jika dia ingin melakukan bimbingan belajar secara mandiri? Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin langsung aja Bu minta tolong di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau izin bertanya mengenai mungkin perkenalan nama dulu Bu. Masih mau perkenalan dulu, oke. Perkenalkan, saya wali santri dari Dwi Rehana Aristanti, kelas 12H. Ada yang ingin saya bertanya itu mengenai tadi tentang WA grup ya Ustadz ya, yang di Putri. Itu seperti Huma SMA IT Albina di Putri belum ada ya Ustadz ya?
Itu apakah yang di Putri bisa masuk atau hanya dikhususkan hanya untuk putra saja? Jadi maksudnya biar kami juga dari Putri bisa dapat informasi yang lebih komplit juga gitu. Ya, itu aja, sekian Ustadz, terima kasih. Barangkali ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali santri dari Nayara 12H. Izin Ustadz, saya mau menanyakan terkait jika anak ingin mengikuti bimbel yang eksternal tadi yang dari BP dan yang dengan kerjasama dengan KOBI itu nanti bagaimana pengaturannya untuk siswa gitu, karena kan dengan padatnya jadwalnya dan waktunya baiknya seperti apa kalau nanti insya Allah Ananda mau mengikuti dua bimbel tersebut untuk di KOBI dan di BP. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin karena ini banyak banget berhubungan dengan Putri juga, jadi mungkin Ustadz Ahwan terlebih dahulu. Ya ini luar biasa ini, ini Putri. Ya baik. Yang pertama, ini ada pertanyaan ya dari uminya Tudzara Anissa. Ini Masya Allah ya, untuk santri atas nama Tudzara luar biasa ya. Dari keinginan ya untuk melanjutkan ke syari. Apakah di Albina Putri sendiri ada kelas takhusus sebagaimana di Putra? Maka di tahun kemarin sempat ya Ananda dan juga rekan-rekan teman-temannya itu bertanya kepada kami, kira-kira bisa nggak dibuka semacam kelas takhusus? Untuk di Putra sendiri, ya kelas takhusus ini memang sudah ada semenjak awal di kelas 11-nya. Ya. Jadi di awal kelas 11 santri terjaring, ada yang berminat dan juga ada tes placement tesnya untuk kelas takhusus. Di Putri sendiri ini bisa kita adakan dengan syarat utama minimal memenuhi syarat satu kuota kelas. Jadi 15 anak saja ketika berminat untuk model takhusus dijalani ya seperti di Putra, maka kita akan berusaha untuk dijalankan. Tapi kalau kurang dari itu, karena kita juga ada pembagian kelas untuk tipikal-tipikal yang lain, ya kelas yang konsentrasi yang sebagaimana sekarang dijalankan di Putri, maka khawatirnya terjadi ketidakefisienan ya dalam menata sumber daya yang ada di Albina Putri. Kemudian jika program khusus bimbingan belajar syar'i di Putri itu tidak ada, apakah bisa dibimbing support secara mandiri? Untuk program khusus syar'i, maka tadi sudah disebutkan kita bisa bekerja sama dengan ITAF. Ya, kemudian juga ada bimbingan yang bersifat internal oleh Dewan Guru yang mengajar di Albina Putri, para ustadzah. Dan ketika dibutuhkan juga, kita akan mengundang ustadz yang ada di Albina Putra untuk membimbing, yang biasanya proses pembimbingan ini adalah di sore ataupun di malam hari. Jika masih kurang ya tentang bimbingan syari ini, maka nanti kita akan berdiskusi ya dengan Ananda dan juga dengan orang tua. Ketika masih ada waktu-waktu yang bisa kita berikan untuk porsi bimbingan khusus, kemudian juga ada fasilitasnya, penggunaan lab dan sebagainya, ini masih ada keluangan waktu untuk kita masuk di situ, maka insya Allah ya kita akan support anak-anak untuk menjalani bimbingan tersebut sebagaimana pilihan bimbingan dari orang tua. Ini yang pertama untuk uminya Tudzara Anissa. Kemudian dari berikutnya ini dari uminya Dwi Raihana Aristanti berkenaan dengan jika di Putra pengelolaan komunikasi itu ada dua ruang. Yang pertama adalah dengan wali kelas, kemudian yang kedua itu adalah dengan forum humas ya yang juga berhubungan dengan orang tua santri. Nah, insya Allah coba nanti kita akan musyawarahkan ya di rapat struktural yang ada di Albina Putri bagaimana konsep komunikasi dengan orang tua. Selama ini yang kita jalankan memang hubungan dengan orang tua komunikasinya itu lebih dengan wali kelas.
Adapun ya jika ingin lebih mengakselerasikan ya terutama adalah persiapan untuk perguruan tinggi ya kita coba nanti akan usulkan di rapat struktur nanti bahwa khusus kelas 12 itu nanti bisa kita modelkan ada forum komunikasi langsung antara humas dengan wali santri ya khususnya untuk keperluan tentang bimbingan dan persiapan menuju perguruan tinggi. Ini ya, ini usulan dari Umu Dwi Raihana, insya Allah kita. Dan yang terakhir dari Umu Nayara Azarina, jika ingin ikut KOBI ataupun BP, apakah apa tadi tentang manajemen waktunya, ya tentu saja kita akan atur ya. Kita sebenarnya di Putri ini ingin menghindari untuk bimbingan belajar yang lebih banyak di jam malam, khususnya pada Isya. Ya karena dari pengasuhan biasanya sudah mewarning anak-anak itu harus istirahat, ya harus masuk di asrama itu di jam 9.30. Ya, khawatirnya jika lebih dari itu maka bangun paginya ya sekitar jam 4 pagi itu bisa lebih terlambat karena biasanya anak-anak ya kita tahu sendiri ya meskipun sudah masuk di jam 10 malam ya disuruh ya diminta untuk tidur maka biasanya secara fakta kebanyakan itu jam 11 baru tidur ya bahkan kadang-kadang kita keliling tuh jam 12 masih ada yang tiba-tiba rame-rame gitu ya di kelas yang lain sudah tidur ini. Maka dari itu akan berpengaruh ketika jam 4 susah untuk bangun, maka nanti subuhnya juga ya tidak maksimal kualitasnya. Belajarnya pun jam 7 juga tidak maksimal. Itu berpengaruh terus itu sampai seharian. Maka dari itu kita perbanyak ya bimbingan di Bada Duhur karena kita sudah mengatur nih bahwa jam di Putri untuk Bada Duhur itu kita lebih banyak ke pembelajaran praktek dan juga tentang persiapan perguruan tinggi. Ya, sehingga pembelajaran kognitif itu cukup kita racik sampai duhur. Nah, ini untuk mengantisipasi jam malam itu lebih banyak untuk istirahat. Ya, meskipun juga faktanya adalah ada beberapa pengajar ya termasuk saya sendiri itu memberikan porsi ba'da isya ya untuk bimbingan belajar. Jadi insya Allah ya pengaturan waktunya kita akan racik semaksimal mungkin. Syukran. Syukur Ustaz Ahwan. Mungkin biar kita bisa menyapa juga yang dari Zoom. Ini ada pertanyaan Ustaz. Saya Hetin, wali santri dari Zahira Gita Fria. Afwan Ustadz, jika tadi mungkin sudah dijelaskan tapi saya terlewat. Mohon penjelasan untuk bimbingan TKA. Nanti apa ada bimbingan dari luar? Jika ada, apa dapat buku pegangan juga seperti bimbingan SNBT? Bimbingannya apa termasuk mata pelajaran pilihan? Mengingat anak-anak mata pelajaran pilihannya pasti berbeda-beda. Syukron. Pertanyaan kedua, saya wali santri dari Rafa kelas 12. Apakah nanti akan ada tes minat dan bakat untuk siswa yang belum bisa mengetahui jurusan yang akan dipilih? Mungkin ke Ustadz Harlan ya. Langsung dua ya? Oke. Ya, Bismillah. Untuk bimbingan TKA ini biasanya kami internal ya Bapak Ibu. Ini free karena pengajaran dari kami. Itu untuk mapel wajib dan mapel pilihan. Kenapa kami kemarin data di awal? Agar kami bisa memetakan, oh yang ngambil mapel misalnya fisika, kimia, biologi berapa orang. Nanti kita buat kelompok ya. Nanti kita buat kelompok, nanti kelompoknya berapa, maupun itu satu orang, nanti insya Allah akan kami bimbing ya. Jadi untuk bimbingan TKA, insya Allah tetap ada bimbingan. Terus apa tadi tambahan nggak tadi? Bimbel sesuai dengan mapel pilihan. Iya, Ada kan? udah sesuai pilihan ya. Cukup ya, tambah satu. Untuk tes minat bakat. Untuk tes minat. Oke, untuk tes minat bakat, kalau hasilnya ingin lebih optimal, kami sarankan Bapak Ibu ambil tes di luar. Tapi untuk sekedar tahu misalnya kemampuan UTBK-nya sampai mana, kemampuan TK-nya sampai mana, insya Allah kami fasilitasi nanti hari Kamis. Kalau pengennya lebih optimal, bisa Bapak Ibu untuk ambil untuk tes minat bakat ini yang berbayar. Bayarnya sih murah ya sebenarnya
kisaran 400 sampai 1 juta lah, tergantung tes minat bakat yang mana yang dipaunya. Ya, itu aja dari kami. Tadi di Putra. Iya, tadi psikotes. Psikotes yang minat bakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Arif dari Wali Jibril kelas 12D. Syukuran Ustadz untuk pemaparannya terkait dengan sosialisasi program kelas 12. Cukup membantu sekali ya buat kami. Namun ada beberapa yang ingin saya tanyakan mungkin tadi terlewat. Yang pertama, anak-anak ini kan cukup padat ya, 12 ini. Tapi saya lihat tuh dari jadwal sampai bulan Februari padatnya. Bulan Maret setelah anak-anak kembali lagi ke asrama, ke Albina, itu kegiatannya apa ya Ustadz ya? Karena saya lihat itu seperti banyak kosongnya gitu. Jadi baru ada lagi itu di bulan April itu terkait dengan ujian praktek. Tapi setelah itu ada kosong lagi sampai dengan bulan Mei. Itu apakah ada pemantapan tadi yang seperti disampaikan oleh kepala sekolah untuk persiapan setelah kuliah itu seperti apa atau bagaimana? Karena saya juga melihat kondisi tahun ini setelah libur lebaran itu saya tidak melihat anak kelas 12 gitu. Ini pada kemana gitu? Apakah masih di asrama atau di rumah atau gimana gitu ya? Ini juga nyambung juga dengan pertanyaan kedua saya. Jadi untuk bimbingan belajar yang insya Allah mau pakai bintang pelajar ya, itu kan rencana di 2 semester ya Ustadz ya. Jadi semester pertama tadi 3 kali dalam seminggu, semester kedua 4 kali dalam seminggu. Nah, di semester kedua ini waktunya sampai kapan ya? Apakah nanti sampai UTBK atau hanya sampai SNBP atau seperti apa? UTBK sendiri kan biasanya di bulan Mei ya kalau nggak salah. Apakah seperti itu? Dan apakah nanti kalau tidak ada pelajaran anak-anak hanya bimbel aja di sini atau bagaimana? Ini mohon pemaparannya. Dan terakhir terkait dengan tes TOEFL dan TOEIC tadi sudah disampaikan, mohon pencerahannya seperti apa, apakah ada persiapannya, kemudian biayanya seperti apa, terus kapan pelaksanaannya dan apakah ada evaluasi terkait tes tersebut. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi, boleh putra ataupun putri. Oh ya udah, karena keburu putri. Depan. Assalamualaikum, saya Evi dari Ibunda Fatma kelas 12H. Ingin bertanya Ustadz, untuk anak yang berminat di jurusan syar'i untuk keluar Timur Tengah ya, adakah pendampingan untuk pemberkasan dokumen dan pendampingan secara intensif gitu untuk secara khusus untuk kelas-kelas yang syar'inya Ustadz? Seperti pemberkasan secara ada harus di bahasa Arab gitu. Dan berkasan yang lainnya untuk pelengkap dokumen ke Timur Tengah. Terima kasih Ustadz. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Arif dijawab sama Ustadz Halan. Sebelum saya menjawab, Ustadz Rais barangkali mau menambahkan dulu. Mau nambahin barangkali pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab langsung saja. Oke, siap. Oke. Untuk pertanyaan dari Pak Arif terkait kembali setelah Idul Fitri ya Pak ya. Untuk tahun ini kelas 12 karena jadwal ujian sekolahnya adalah di akhir Maret atau awal April, maka kami kembalikan kembali santri-santri kelas 12 untuk datang ke Albina
seminggu untuk persiapan, seminggu kemudian untuk tes gitu. Ya, praktek lah, US lah gitu ya Pak. Adapun tahun sebelumnya, kelas 12 memang tidak terlihat setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri karena mereka tidak kembali lagi ke Albina. Kalau Bapak Ibu ingin kami membimbing putra Bapak Ibu sampai mereka tes dan ridho gitu nanti setelah kembali lagi ke Albina sampai tes, kami insya Allah siap maupun pengasuhan. Siap kan ya pengasuhan? Ya, tinggal maksud saya apa ya? Maksud kami itu kembali ke Albina, anak saya mau ngapain nih? Bimbingan pastinya. Ya, berakhir kelas 12 itu pendidikannya atau KBM-nya adalah setelah mereka ujian sekolah maupun ujian mahad. Adapun nanti pengumuman kelulusan itu sambil menunggunya, tinggal keridhaan Bapak Ibu apakah mau santrinya pulang atau mau tetap di Albina. Tapi ini sepakat harus semuanya putra dan putri. Sampai nanti tes apakah masih di Albina gitu. Kalau yang sebelumnya itu memang full di rumah. Nah, adapun bimbel ini nanti biasanya kami untuk bimbel UTBK atau UTBK maupun ITAF gitu ya, itu biasanya sampai mereka tes UTBK misalnya. Setelah di Albina, anak saya nggak bimbel dong. Ada, tapi bentuknya offline, online. Ya, selama di Albina memang offline. Tapi kalau memang pengennya pulang, itu adalah pelaksanaannya secara online atau daring. Adapun kami misalnya, wah, bisa nggak Ustaz kami offline-nya di cabang terdekat BP misalnya. Itu belum sampai ke sana arahnya, hanya sampai online saja. Dan itu kami bimbing sampai mereka tes. Bahkan sampai nanti tesnya adalah tes mandiri. Itu. Kemudian untuk yang berikutnya, tes TOEFL ataupun IELTS, kami itu untuk tesnya di Albina, prediction test, insya Allah free. Kalau memang mau ambil official, nanti kami arahkan. Ya, kami arahkan misalnya, oh ini ada waktu untuk TOEFL, emang udah siap belum? Kita lihat dulu predictionnya. Kalau predictionnya sudah bagus, cukup, ayo baru ke official. Biasanya untuk official TOEFL itu kisarannya antara 500 sampai 600-an biasanya. ITV ya. Tapi kalau misalnya ELS itu terakhir kami dapat kabar harganya lumayan. Kalau yang official sekitar 3.400 3.500-an lah kurang lebih ya itu. Dan waktunya itu nanti tinggal kita milih koordinasi mau di mana. Kurang lebih seperti itu. Sudah ya, Saudara Sari sama Saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Evi, Ibunda dari Ananda Fatma kelas 12. Berkenaan dengan apakah ya jika anak berminat di Timur Tengah, apakah ada program pendampingan, pemberkasan dan sebagainya. Kita merujuk ya di tahun ajaran kemarin, yang alhamdulillah di tahun ini salah satu Ananda kita, Ananda Kotrun Nada Rizkon, ini keterima di PNU. Ya, PNU adalah Princess Naura University yang tadi diutarakan oleh Kepala Sekolah Ustaz Nur Alim. Ditambah juga tahun ini santri kita atas nama Fakhirah Firman Syakila ini juga diterima di International Islamic University Malaysia. Jadi ada dua yang jalur syar'i perguruan tinggi luar negeri santri putri diterima. Dari yang PNU, yang pertama itu adalah biasanya sekitar bulan November ya, mulai pengumuman ya. Ini sudah ada pengumuman ya dari pendaftaran untuk masuk ke dalam studi in Saudi, SIS. Kemudian masa pemberkasan ini yang di tahun kemarin itu sekitar 19 April sampai 21 Mei. Nah, mulai dari sosialisasi ya setelah pengumuman, persiapan-persiapan ini kita berikan kepada anak-anak. Bahkan di masa pemberkasan, maka kami dampingi, jadi anak pribadi mendampingi untuk yang pertama general check up. Ya, di tahun kemarin kita ke Rumah Sakit Dewi Sri, mendampingi beberapa anak ya dengan mobil satu high ace ya, mobil high ace ke sana ada sekitar 9 atau 10 ya anak. Nah, setelah itu kita dampingi juga untuk pembuatan SKCK. Ya, SKCK itu harus mabes ya karena di luar negeri, tapi secara online alhamdulillah bisa dan kita print di Pebayuran. Jadi anak juga mengantarkan pakai mobil ya ke Polsek Pebayuran, kemudian di sana melakukan wawancara dengan petugas ya. Dan berikutnya setelah itu ada pemberkasan input ya, upload berkas itu didampingi oleh tim humas
ya Putri, Umu Azam dan kawan-kawan ya dengan anak-anak. Jadi anak-anak sendiri yang menginput tetapi difasilitasi, didampingi ya jika ada pertanyaan dan sebagainya bantuan oleh tim dari kami. Insya Allah ya kita dampingi dan juga ya di tahun ini pun untuk perguruan tinggi luar negeri ya mungkin di hari Senin nanti kita akan publish flyernya. Ada 2 santri kita atas nama Ananda Zahra Zafirah dan juga Alia Muhbita. Ya, Alia Muhbita ini diterima di jurusan pendidikan dokter gigi, kedokteran. Kemudian juga yang Zahra diterima di ilmu hukum perguruan tinggi yang ada di Jerman. Ya, untuk universitasnya nanti kita masih konfirmasi ya. Jadi setelah melakukan tadi bimbingan belajar bahasa Jerman intensif, jadi memang kita ada beberapa pilihan. Ketika anak-anak ada yang bimbel BP, kita juga memfasilitasi anak-anak jika ingin mengambil bimbel yang lain. Untuk 2 anak ini, dari semester 1 itu mengajukan bimbingan belajar bahasa Jerman ya dari A1 sampai B1. Ya, sehingga di akhir tahunnya ketika anak-anak sudah ada pengumuman diterima di SNBT, SNBP, maka yang berdua ini alhamdulillah ya di pekan ini diumumkan diterima di perguruan tinggi yang ada di Jerman ya. Syukran. Terakhir mungkin dari online, dari Zoom, mohon info, tips dan trik untuk bisa lolos SNBP dan juga SNBT. Apa benar pilihan yang diambil juga mempertimbangkan faktor domisili asal Ustaz? Trik dan trik domisili asal. Sebenarnya ini pertanyaannya pas sama Ustadz Aam. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena anaknya semalam masuk ke rumah sakit. Mohon doanya dari Bapak dan Ibu semoga cepat sembuh dan pulih kembali putrinya beliau. Untuk tips and triksnya mungkin ini pandangan pribadi saya. Nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Rais mungkin ya. Biasanya itu kita kalau misalnya ke ITB ya, ke ITB itu tiap tahun biasanya ada jurusan peminatan. Berarti jurusan peminatan ini adalah jurusan-jurusan yang sebelum tahun sebelumnya adalah jurusan yang sepi peminat. Nah, biasanya anak-anak ini sebelum daftar ke ITB, mereka itu nunggu ini. Ya, kapan ini peminatan muncul? Dan ini munculnya biasanya last minute untuk SNBP. Dan itu salah satunya. Kemudian berdasarkan apa ya? Alumni juga yang ada di sana, misalnya mau ke Unpad atau ke UI, ada nggak alumni yang sudah masuk ke sana lewat jalur ini maupun jalur SNBP, SNBT gitu. Kalau memang ada, kemungkinannya akan lebih besar lagi untuk domisili. Ya, domisili berarti UI juga masuk ke Jawa Barat, kemudian ITB, UPI, Unpad, agak banyak Jawa Barat ya. Siap. Mungkin itu 3 di antaranya. Mau ditambahkan, Ustaz Rais? Cukup. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah di penghujung sesi sosialisasi, begitupun dengan tanya jawabnya. Terima kasih Ustaz Halan dan Ustadz Ahwan untuk penyampaian materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir, baik di Mustakbal ataupun yang ada di Zoom. Intinya, jadi komunikasi ini tidak terbatas di forum sekarang saja. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui humas ataupun melalui kelasnya masing-masing. Ini bisa komunikasinya dijalankan juga di luar agenda sosialisasi ini. Mohon maaf dari kami jika ada kesalahan dalam menyampaikan sesuatunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan kembali kepada MC Ustadz Ruslan. Oh, langsung ditutup aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.